Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota saya Kaila Alnabila, selanjutnya ada Siti Nuria Uma dan juga Joy Akbar Nirwana. Di sini saya akan menjelaskan terkait chapter 12 yaitu perancangan sistem perpajakan. Pengertian sistem perpajakan. Sistem perpajakan merupakan mekanisme utama pemerintah dalam mengumpulkan dana publik untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pendidikan, pertahanan, infrastruktur, dan juga kesejahteraan sosial. Dalam ekonomi, desain sistem perpajakan dipandang sebagai suatu upaya untuk mencapai dua tujuan besar, yaitu efisiensi ekonomi dan juga keadilan. Gambaran umum pajak di Amerika Serikat. Sumber pendapatan utama pemerintah Amerika Serikat berasal dari pajak federal, pajak negara bagian, dan pajak lokal. Ketiga tingkat pemerintahan tersebut bekerja sama dalam mengelola keuangan publik. Yang pertama adalah pajak federal, yaitu yang mencakup pajak penghasilan individu. Pajak ini adalah sumber utama pendapatan federal, menyumbang hampir setengah dari seluruh penerimaan pemerintah pusat. Pajak ini bersifat progresif, artinya semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar pula persentase pajak yang dibayar. Pendapatan yang dikenai pajak meliputi gaji, upah, bunga, dividen, saham, dan laba usaha. Contoh, jika seseorang berpenghasilan 50.000 US dollar per tahun, ia membayar tarif pajak lebih rendah dibandingkan orang berpenghasilan 200.000 US dollar per tahun. Sistem ini dianggap mencerminkan keadilan vertikal karena yang berpenghasilan lebih tinggi menanggung beban lebih besar. Yang kedua ada pajak gaji, menjadi sumber pendapatan federal terbesar kedua. Pajak ini digunakan untuk membiayai program sosial seperti Social Security dan Medicare. Contoh, seorang karyawan membayar 6,2% dari gajinya untuk Social Security dan 1,45% untuk Medicare. Sementara perusahaan membayar kerja juga membayar jumlah yang sama. Artinya, total 15,3% dari gaji karyawan digunakan untuk dana jaminan sosial. Yang ketiga ada pajak perusahaan. Dikenai pada laba bersih perusahaan setelah dikurangi biaya produksi dan operasional. Contoh, perusahaan besar seperti Apple atau Microsoft wajib membayar pajak atas keuntungan mereka dengan tarif federal sekitar 21%. Pajak ini sering memunculkan perdebatan karena perusahaan dapat memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah. Yang keempat ada pajak khusus. Pajak ini dikenakan atas barang-barang tertentu seperti bensin, rokok, minuman beralkohol, dan juga tembakau. Tujuannya ganda, penambahan pendapatan sekaligus mengendalikan konsumsi barang berisiko tinggi. Contoh, pajak rokok di Amerika Serikat digunakan untuk mendanai program kesehatan dan kampanye anti merokok. Lanjutnya ada pajak negara bagian dan lokal, yang mencakup yang pertama ada pajak penjualan. Dikenai oleh pemerintah negara bagian dan kota atas pembelian barang dan jasa di toko retail. Pajak ini bersifat regresif karena masyarakat berpendapatan rendah mengeluarkan proporsi pendapatan yang lebih besar untuk konsumsi. Contoh, di California pajak penjualan mencapai 7-10%, sedangkan di Oregon tidak ada pajak penjualan. Yang kedua ada pajak properti. Dikenai atas nilai tanah, rumah, atau bangunan yang dimiliki individu atau perusahaan. Pajak ini menjadi sumber utama dana bagi pemerintah daerah. Contohnya, pemilik rumah senilai 300.000 US dollar dapat membayar pajak properti tahunan sekitar 3.000 US dollar yang digunakan untuk membiayai sekolah, pemadam kebakaran, dan juga pemeliharaan lingkungan. Sekarang bisa dilihat gambar yang kiri adalah grafik dari pendapatan pajak di Amerika Serikat, yaitu persentase dari GDP atau PDB, yang bisa dilihat kalau yang biru adalah dari pemerintah negara bagian dan lokal, dan yang kuning adalah dari negara federal. Yang sebelah kanan adalah tabel dari total pendapatan pemerintah. Yang tinggi adalah Sweden, yaitu 50%, selanjutnya Perancis 45%, Inggris 37%, dan seterusnya. Selanjutnya adalah gambar struk dari pemerintah Amerika Serikat di tahun 2007.
Yang kiri adalah dari pemerintah federal dan yang kanan adalah pemerintah negara bagian dan lokal. Sekarang kita akan membahas tentang pajak dan efisiensi. Salah satu tantangan utama dalam desain pajak adalah mengurangi kerugian efisiensi atau inefisiensi yang timbul akibat pajak. Pajak yang baik seharusnya tidak menimbulkan distorsi yang besar terhadap perilaku ekonomi. Sekarang kita akan membahas 4 hal. Yang pertama adalah kerugian bobot mati atau deadweight losses. Deadweight loss adalah pajak yang menyebabkan berkurangnya jumlah transaksi pasar yang saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Ketika pajak menaikkan harga, sebagian pembeli berhenti membeli dan sebagian penjual berhenti menjual. Contohnya misalnya, pajak 10% pada rokok akan menurunkan konsumsi, tetapi juga menghilangkan sebagian kesejahteraan atau surplus yang sebelumnya ada. Yang kedua, beban administratif atau administrative burden. Pajak memerlukan biaya tambahan berupa waktu, tenaga, dan sumber daya untuk menghitung, melapor, dan menegakkan hukum. Contohnya, di Amerika Serikat, rata-rata warga menghabiskan sekitar 13 jam per tahun hanya untuk mengisi formulir pajak federal. Banyak juga yang menyewa konsultan pajak, sehingga muncul biaya administratif tambahan. Yang ketiga adalah tarif pajak marginal atau marginal tax rate versus tarif pajak rata-rata. Tarif pajak marginal adalah persentasi pajak atas setiap tambahan unit pendapatan. Tarif ini memengaruhi keputusan seseorang untuk bekerja lebih banyak atau tidak. Yang kedua, tarif pajak rata-rata atau average tax rate. Total pajak dibagi dengan total pendapatan, menunjukkan bagian pendapatan yang digunakan untuk membayar pajak. Misalnya contoh, jika seseorang berpenghasilan $60.000 dan membayar pajak $12.000, maka tarif rata-ratanya adalah 20%. Jika ia mendapatkan bonus $1.000 dan membayar pajak tambahan $200, maka tarif marginalnya adalah 20%. Sekarang yang keempat, pajak jumlah tetap atau lump sum tax, yaitu merupakan pajak di mana setiap orang membayar jumlah yang sama, terlepas dari pendapatannya. Pajak ini paling efisien secara ekonomi karena tidak memengaruhi keputusan seseorang dalam bekerja atau berbelanja. Namun, dianggap tidak adil secara sosial, karena orang miskin akan lebih terbebani daripada orang kaya. Contoh misalnya, jika seorang warga membayar pajak tahunan $5.000, bagi miliarder jumlah itu kecil, tapi bagi pekerja penghasilan rendah, jumlah itu sangat berat. Selanjutnya, pajak dan ekuitas. Konsep keadilan atau equity dalam sistem pajak melibatkan pertanyaan moral dan sosial tentang siapa yang seharusnya membayar pajak lebih banyak dan mengapa. Yang pertama ada prinsip manfaat, artinya seseorang harus membayar pajak sesuai dengan manfaat layanan publik yang diterimanya. Contoh, pajak jalan raya dikenakan pada pengguna kendaraan bermotor karena mereka menerima manfaat langsung berupa infrastruktur jalan yang lebih baik. Yang kedua ada prinsip kemampuan membayar. Artinya, orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi seharusnya membayar pajak yang lebih besar. Dari prinsip kemampuan membayar itu memiliki dua bentuk. Yang pertama ada keadilan horizontal. Artinya, orang dengan kemampuan ekonomi yang sama harus membayar jumlah pajak yang sama. Yang kedua, keadilan vertikal. Artinya, orang berpenghasilan tinggi membayar pajak yang lebih besar. Contoh, sistem pajak progresif di Amerika Serikat mencerminkan prinsip kemampuan membayar dengan keadilan vertikal, di mana tarif pajak meningkat dari 10% hingga 37% tergantung tingkat pendapatannya. Selanjutnya adalah 3 sistem perpajakan. Yang pertama, ada pajak proporsional. Pajak proporsional adalah sistem pemungutan pajak yang menetapkan satu tarif pajak tetap bagi semua wajib pajak. Berapapun tingkat pendapatannya, dalam sistem ini, persentase pajak yang dikenakan tidak berubah meskipun pendapatan seseorang meningkat atau menurun. Dengan kata lain, beban pajak dihitung secara langsung berdasarkan persentase yang sama dari jumlah pendapatan. Sistem ini dianggap memberikan perlakuan yang seragam kepada seluruh wajib pajak karena setiap orang dikenai tarif yang identik menurut proporsi pendapatannya masing-masing. Yang kedua adalah pajak regresif. Pajak regresif adalah sistem pajak di mana persentase pajak yang dibayarkan justru semakin kecil ketika pendapatan seseorang meningkat. Secara prinsip, jumlah pajak yang dibayar mungkin sama, tetapi proporsinya terhadap pendapatan menjadi semakin rendah bagi wajib pajak berpenghasilan tinggi dan lebih tinggi bagi wajib pajak berpenghasilan rendah.
Artinya, semakin besar penghasilan seseorang, semakin kecil persentase penghasilan yang digunakan untuk membayar pajak. Ini menciptakan situasi di mana beban pajak secara relatif lebih berat dirasakan oleh kelompok pendapatan rendah, meskipun peraturan pajaknya terlihat sama atau tetap. Yang ketiga ada pajak progresif. Pajak progresif adalah sistem pajak yang menetapkan bahwa persentase pajak akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan wajib pajak. Dalam sistem ini, pendapatan yang lebih tinggi dikenai tarif pajak yang lebih besar, sehingga beban pajak meningkat secara bertahap berdasarkan tingkatan pendapatan. Prinsip dasarnya adalah bahwa pajak dengan kemampuan finansial lebih besar berkontribusi dalam persentase yang lebih tinggi kepada negara. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi dari penjelasan yang telah kami paparkan bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.